teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Dan jarak dan perpindahan ini itu adalah subbab pertama kita dari bab kinematika gerak lurus. Nah, kira-kira apa sih itu jarak? Apa sih itu perpindahan? Sama nggak sih jarak dan perpindahan? Atau mereka berdua itu memiliki perbedaan? Nah, yuk simak. Nah, apa itu jarak? Kita tulis dulu. Apa itu jarak? Jarak. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Oke, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, nanti kita akan membahas tentang perpindahan. Nah, kalau perpindahan apa? Nah, apa itu perpindahan? Nah, jarak dan perpindahan itu memiliki perbedaan. Nah, kalau perpindahan itu artinya adalah perubahan posisi benda, dihitung dari posisi awal atau acuan benda tersebut. Dari posisi awal atau acuan benda tersebut. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi, kalau jarak itu, kita itu hanya menghitung seberapa banyak, seberapa besar satuan dari lintasan yang ditempuh dia. Kita tidak menghitung perubahan posisinya. Nah, jadi kalau jarak, itu kita tuh hanya fokus kepada panjang lintasannya saja. Oke. Nah, sementara kalau perpindahan, kita itu memperhitungkan perubahan posisi dari benda itu. Nah, cara menghitung perubahan posisinya kemana? Ke titik awalnya, ke posisi awalnya. Nah, jadi, karena pengertian ini, untuk jarak sendiri, dan untuk perpindahan, dia itu biasanya nilainya itu selalu positif untuk jarak. Nah, dan untuk perpindahan itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, di sini kita itu buat kesepakatan bahwasannya perpindahan itu bernilai positif kalau dia bergerak ke kanan. Kemudian perpindahan itu bernilai negatif kalau dia bergeraknya ke kiri. Nah, mungkin kita akan bisa memahami makna daripada jarak dan perpindahan ini dengan contoh soal. Nah, contohnya itu gimana? Contoh sederhananya. Misal nih, ada suatu lintasan. Oke, misalkan ini ada suatu lintasan. Oke, kita buat di sini titik-titiknya. Di sini ada -4, kemudian di sini ada -3, terus ada -2, ada -1, ada 0, oke, ada 1, oke, ada 2. Nah, di sini kita anggap titik B. Di -4, di 0 kita anggap titik O. Di angka 2 kita anggap dia titik A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak OA? Nah, berapa jarak OA? Kemudian berapa jarak OB? Lalu jarak OBA
Kemudian perpindahan OA lalu perpindahan OB, nah kemudian perpindahan OBA. Nah, ini kita akan mencari satu persatu nilai-nilainya. Kita akan mulai dari jarak OA. Berapa sih jarak OA? Nah, untuk jarak OA, itu cukup kita ingat apa tadi maknanya untuk jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, jadi untuk OA ini sendiri, kita tuh cukup hitung saja jarak dia dari titik O ke titik A. Sehingga kita akan dapatkan di sini jaraknya adalah 2 satuan. Nah, jadi untuk jarak OA, kita dapatkan dia 2 satuan. Nah, 2 satuan. Nah, kemudian jarak OB gimana? Berarti dari jarak O ke B. Kalau tadi jarak OA, jarak dari O ke A, maka untuk jarak OB dari O ke B. Nah, tapi kan di sini kita lihat dia itu bergeraknya tuh ke sumbunya negatif. Apakah kita tulis negatifnya? Tidak, karena jarak selalu bernilai positif. Artinya kita itu mengabaikan dia bergerak ke arah mana? Bergerak ke arah kanan kah? Ke arah kiri kah? Yang kita pedulikan adalah seberapa panjang lintasan yang ditempuhnya. Sehingga di sini kita bisa hitung bahwasannya dia telah melewati titik -1, -2, -3, dan -4. Berarti di sini dia jarak OB adalah 4 satuan. Kok nggak negatif sih? Iya, tidak negatif. Karena jarak itu hanya memperdulikan panjang lintasannya saja. Dia tidak peduli bergerak ke arah kanan kah, ke arah kiri kah, berubahkah posisinya? Tidak, dia tidak memperdulikan itu. Dia hanya memperdulikan seberapa panjang lintasan yang telah ditempuhnya, baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Nah, untuk kasus ini, O ke A, dia menempuh panjang sebesar 2, dan untuk jarak O ke B, dia menempuh panjang lintasan sebesar 4. Nah, bagaimana dengan jarak OBA? Bagaimana dengan jarak OBA? Nah, untuk jarak OBA ini sendiri, berarti itu maksudnya adalah jarak. Nah, itu maksudnya adalah jarak dari O ke B, kemudian dia balik dari B ke A. Berarti kita bisa tuliskan bahwasanya jarak OBA adalah jarak O ke B, jarak OB ditambah jarak B ke A. Nah, kalau seperti ini itu gimana? Nah, jarak O ke B ya kita hitung seberapa banyak satuan yang telah dilewatinya dari O ke B. Ada 4. Oke, ada -1, -2, -3, dan -4. Ada 4. Ingat, jarak selalu bernilai positif. Jarak selalu bernilai positif. Ingat. Kemudian dari B ke A, dia menempuh -3, -2, -1, 0, 1, 2, 6. Ada 6 satuan yang telah dilewatinya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini jarak O ke B itu dia menempuh panjang lintasan sebanyak 4, dan ditambah jarak B ke A dia menempuh panjang lintasan sebesar 6, sehingga jarak OBA adalah 10 satuan. Nah jadi ingat ya teman-teman, jarak itu selalu bernilai positif. Jarak itu selalu bernilai positif. Kenapa dia selalu bernilai positif? Karena yang diperdulikannya hanyalah seberapa
panjang lintasan yang ditempuhnya. O ke A, hanya dari titik O ke titik A, dia menempuh seberapa banyak satuan? Hanya 2, 1, 2. O ke B, dia hanya menempuh dari minus 1, 1. Itu langkahnya yang pertama, minus 2, langkahnya yang kedua, minus 3, langkahnya ketiga, minus 4, langkahnya yang keempat. Sehingga dia menempuh jarak OB itu 4 satuan. Lalu jarak OBA, berarti jarak dari O ke B, kemudian dari B ke A. Nah, kita langsung jumlahkan saja seberapa banyak dia melangkah. Langkah pertama dia ada di minus 1, langkah kedua dia ada di minus 2, langkah ketiga dia ada di minus 3, langkah keempat dia ada di minus 4. Itu jarak dia dari O ke B. Nah, terus kemudian dari B ke A menghasilkan OBA. Nah, tadi kan jarak langkah dia keempat. Nah, ini langkah dia kelima di minus 3, langkah dia ke-6 di minus 2, langkah dia ke-7 di minus 1, langkah dia ke-8 di 0, langkah dia ke-9 di 1, dan langkah dia ke-10 di 2, menghasilkan jarak OBA itu 10 satuan. Nah, bagaimana kalau dengan perpindahan? Nah, yuk kita gambar lagi lintasannya. Kita gambar lagi lintasannya. Di sini ada minus 4, terus di sini ada minus 3, di sini ada minus 2, terus kemudian di sini ada minus 1, terus di sini ada 0, terus di sini ada 1, terus di sini ada 2. Nah, ini ada B, ini ada O, ini ada A. Nah, tadi pertanyaannya perpindahan OA. Nah, ingat, makna dari perpindahan tadi apa? Perpindahan itu adalah perubahan posisi benda dihitung dari posisi awalnya atau acuannya. Nah, O ke A. Oke. Jadi di sini O ke A dia berubah posisi. Berbeda dengan jarak, kita tadi menjumlahkan lintasan yang ditempuhnya, tapi kalau perpindahan ini kita tuh menghitung selisihnya dari titik awal dia ke titik akhirnya. Jadi ini maksudnya perpindahan OA itu adalah posisi akhirnya dikurang posisi awalnya. Posisi akhirnya itu posisi apa? Posisi A. Dikurang posisi awalnya adalah posisi O. Sehingga di sini kita bisa tulis posisi A-nya itu adalah dia berada di titik 2 dan dikurang posisi O-nya itu di titik 0. Jadinya dia 2 satuan. Nah, terus pertanyaan kedua apa? Perpindahan OB. Nah, ingat, perpindahan adalah perubahan posisi. Berarti kita menghitung perubahan posisi dia bergerak dari O ke B. Cukup kita kurangkan saja posisi akhirnya dikurang posisi awalnya. Jadi, menghasilkan suatu makna bahwasannya posisi akhirnya apa? Posisi akhirnya adalah posisi B. Berarti posisi B dikurang posisi O. Karena perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi kita selisihkan dia posisi akhir dengan posisi awalnya. Nah, disinilah teman-teman bisa melihat bahwasannya nilai daripada di lintasannya. Di posisi B itu dia di posisi yang mana? Di posisi minus 4. Jadi minus 4 dikurang posisi O. Posisi O itu apa? Posisi O itu 0. Nah, sehingga di sini menghasilkan minus 4 satuan. Nah, apa artinya minus di sini? Nah, seperti yang tadi kita bahas, apa artinya minus di perpindahan? Oke. Minus di perpindahan artinya benda tersebut bergerak ke kiri. Kalau dia plus berarti benda tersebut bergerak ke kanan. Nah, dan di sini kita melihat bahwasannya untuk perpindahan OB, dia tuh menghasilkan minus 4 satuan. Artinya dia bergerak ke kiri sebesar 4. Minus itu mengatakan dia bergerak ke kiri sebesar 4. Dan posisi OA menyatakan maksudnya dia bergerak ke kanan sebesar 2.
Nah, gimana kalau misalnya perpindahan OBA? Nah, ini kita tulis di atas. Perpindahan OBA. Perpindahan OBA. Nah, perpindahan OBA itu maksudnya apa? Sama seperti makna jarak tadi, dari O ke B, lalu B ke A. Tapi bedanya, di sini perpindahannya adalah perpindahan O ke B, lalu ditambah dengan perpindahan. Nah, balik lagi ke titik awal. Oke? B ke O, lalu ditambah perpindahan O ke A. Nah, perpindahan O ke B. Oke, perpindahan O ke B itu berarti posisi akhirnya di B dikurang posisi awalnya di O. Posisi akhirnya di B apa? Minus 4 dikurang 0. Oke. Ditambah perpindahan B ke O. Oke. Ini kan dia terjadi perubahan posisi kan. Terus dari B ke O, titik akhirnya adalah O, titik awalnya tadi yang B. Berarti perpindahan BO adalah posisi akhirnya di O yaitu 0 dikurang posisi awalnya tadi yang B di minus 4. Nah, ditambah perpindahan dia dari O ke A. Titik akhirnya adalah di A, titik awalnya adalah di O. Sehingga posisi A dikurang posisi O. Posisi A-nya adalah 2 dikurang posisi awalnya di O, 0. Nah, di sini itu menghasilkan minus 4 ditambah ini minus kali minus jadinya positif. Minus 4 ditambah 4 ditambah 2. Nah, ini minus 4 ditambah 4 kan habis ya. Sehingga kita menghasilkan perpindahan OBA yaitu 2 satuan. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwasannya perpindahan OBA itu sama dengan perpindahan OA. Posisi A dengan posisi O. Nah, jadi kita tuh bisa membuat suatu kesimpulan bahwasannya perpindahan itu tidak bergantung lintasan, oke? Tapi dia bergantung pada posisi akhir dan posisi awal. Jadi, nah ini yang harus teman-teman ingat. Perpindahan, oke, tergantung dari posisi akhir dan posisi awal. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berapa perpindahan OA? Berarti posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhirnya adalah A, dikurang posisi awalnya adalah O. Begitu juga dengan perpindahan OB, posisi akhirnya B, dikurang posisi awalnya adalah O. Nah, jadi begitu teman-teman untuk jarak dan perpindahan. Nah, kita review sedikit. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sementara perpindahan itu adalah perubahan posisi benda dihitung dari posisi awalnya. Nah, jadi jarak itu selalu positif, karena yang kita perhatikan hanyalah panjang lintasannya. Sementara perpindahan itu bisa positif dan bisa negatif. Maksudnya apa? Maksudnya kalau positif itu artinya benda tersebut bergerak ke kanan, kalau negatif artinya bendanya bergerak ke kiri. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jarak OA, jarak dari O ke A, 2 satuan. Kita tuh hanya menghitung berapa satuan yang telah ditempuhnya, hanya 2. Terus dari O ke B, walaupun dia melintas ke arah yang negatif, tapi kita mengabaikan itu karena yang kita perhatikan hanya langkahnya. Dia hanya menempuh 4 langkah dari O ke B. Kemudian jarak OBA. OBA
Artinya dari O ke B, kemudian B ke A. Kita tidak memperhatikan dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita hanya memperdulikan seberapa banyak langkahnya dan menghasilkan 10 satuan. Berbeda dengan perpindahan, kita memperhatikan posisi akhirnya dan juga posisi awalnya. Seperti perpindahan OA, kita perhatikan dia posisi akhirnya ada di 2 dan posisi awalnya ada di 0, menghasilkan 2 satuan. Kemudian perpindahan OB, kita lihat bahwasanya dia bergerak ke kiri. Perpindahan itu selalu memperhatikan arah. Kita lihat posisi akhirnya, dia ada di B di minus 4, dan posisi awalnya ada di O di 0, menghasilkan minus 4. Minus 4 inilah yang menyatakan bahwasannya benda tersebut bergerak ke arah kiri sebesar 4. Nah, kemudian perpindahan OBA, artinya perpindahan OB ditambah perpindahan BO ditambah perpindahan OA. Di sini kita hitung perpindahan OB itu kita tadi sudah dapat minus 4. Terus perpindahan BO artinya posisi akhirnya di O dan posisi awalnya di B, jadi 0 dikurang minus 4. Nah, selisihnya kan jadilah dia plus 4. Plus 4 dikurang 4 habis, ditambah perpindahan dari O ke A. Posisi akhirnya ada di 2, posisi awalnya di O. Nah, menghasilkan perpindahan OBA itu 2 satuan. Yang artinya perpindahan OBA itu sama dengan perpindahan OA. Nah, jadi dan kuncinya adalah perpindahan itu teman-teman, kita tergantung sekali posisi akhir dan posisi awal. Dan juga memperhatikan arahnya bergerak ke arah mana. Nah, tanda positif dan negatif itulah yang akan menjelaskan bahwasanya dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Nah, begitu teman-teman untuk pertemuan kali ini tentang jarak dan perpindahan. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Stay tune untuk episode-episode berikutnya di Misteri Fisika. Sekian dan terima kasih.